Hai teman Tangerang, balik lagi di Star Community. Masih ditemenin sama Nabil. Tentu saja Nabil gak sendirian hari ini karena udah barengan sama teman-teman dari komunitas teman panjat. Dan di sini ada dua orang yang ada di samping Nabil yang bakalan ngobrol-ngobrol nih bareng sama Star Community selama 1 jam ke depan. Hai Kak. Halo. Boleh kenalan dulu kalian, namanya siapa? Halo, saya Iwan. Iwan dari teman panjat ya? Iya, dari teman panjat. Oke. Ya, saya Ivan dari teman panjat juga sama. Oke, tapi kalau misalnya kita mau kenalan dulu nih sama komunitasnya, sebenarnya komunitas teman panjat ini apa sih? Kalau untuk teman panjatnya sendiri, dibentuknya sebenarnya dari saudara Ivan ini. Mungkin Ivan yang bisa lebih ngejelasin. Oke, gimana tuh Kak? Oke, dari teman panjat sendiri sebenarnya masuknya klub olahraga ya, atau komunitas olahraga lah. Kita terbentuk itu di tanggal 25 Juni 2023. Terus sebenarnya kenapa ada klub panjat di Kota Tangerang? Sebenarnya karena kita melihat olahraga sport climbing ini awalnya olahraga yang eksklusif, olahraga yang hanya beberapa orang aja yang bisa mainin. Contohnya kayak cuma atlet gitu. Betul. Kan. Akhirnya dari situ saya sama teman-teman mulai membuat rencana lah, ayo kita bikin klub nih kayak gitu kan, supaya olahraga climbing ini lebih bisa dikenal sama semua orang, bisa dicoba lah gitu sama semua orang. Jadi bukan cuma hanya kalangan atlet atau kalangan orang-orang tertentu saja yang bisa coba olahraga climbing gitu. Itu awal terbentuknya kapan tuh Kak? 23 Juni 2023. Oh baru 3 bulan. Baru. Dan base-nya di Tangerang. Itu biasanya latihannya tuh di mana sih? Base-nya memang di Tangerang, latihan kita itu di Green Lake sebenarnya. Oke. Ya, Green Lake itu pemerintah Kota Tangerang punya fasilitas venue panjat tebing di Green Lake City. Itu base kita di sana, tapi karena di sana masih proses pembangunan tahap kedua, untuk saat ini kita latihannya di alun-alun Kota Tangerang. Sampai kurang lebih 3 sampai 4 bulan ke depan lah. Oke. Tapi di alun-alun Kota Tangerang juga udah cukup memadai ya, kayak tempatnya, arenanya ya sebutannya ya. Okay. Tempatnya kalau untuk di alun-alun sendiri sih udah cukup lah, cukup banget. Ditambah dengan suasananya memang tempat olahraga banget kan gitu. Jadi, tapi di alun-alun ini hanya untuk tempat sementara aja sebenarnya, nanti kemungkinan akan pindah lagi ke Green Lake. Oke. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari Kak Ivan sendiri, itu pertama kali apa ya, kayak mencoba sport climbing ini gitu. Itu tuh kapan sih, maksudnya apa sih yang membuat Kak Ivan akhirnya tertarik dari olahraga sport climbing ini sampai akhirnya membentuk komunitas teman panjat? Sebenarnya lebih ke awalnya memang kalau saya sendiri suka olahraga outdoor, olahraga luar ruangan. Dari awalnya sebenarnya rata-rata kita tuh yang suka panjat tebing itu dari naik gunung dulu. Oh. Iya, naik gunung. Tapi kan kalau naik gunung nih nggak bisa setiap hari kita lakukan, ya kan? Ya kita cari alternatif olahraga lain nih yang berhubungan dengan outdoor, dengan luar ruangan. Ya udah panjat tebing aja deh, gitu kan? Kalau panjat tebing kita di semua tempat, hampir semua tempat kita bisa temuin, gitu kan? Di sekolah, di kampus, di sarana-sarana fasilitas umum yang pemerintah buat, itu pasti kita bisa temuin gitu. Jadi pada dasarnya berangkat dari hobi berkegiatan di luar ruangan, itu aja sih sebenarnya. Terus kita kembangin, ya udah kita panjat tebing aja nih gitu, yang bisa kita lakukan setiap hari gitu kan. Hobi sekaligus kita bisa sehat juga. Itu sebenarnya berangkat dari situ sih. Iya benar. Kalau Kak Iwan sendiri yang membuat tertarik sama sport climbing itu apa? Kalau saya sendiri tertarik berawal dari atlet ya. Saya berawal dari atlet panjat tebing juga. Sekarang meranjah ke pelatih panjat tebing juga, tapi untuk wilayah Kota Tangerang ya saya pelatihnya. Jadi untuk komunitas teman panjat ini kita bikin untuk regenerasi tadinya. Regenerasi karena kan untuk atlet-atlet Kota Tangerang itu udah ada yang berkancah di internasional. Udah masuk pelatnas, makanya kita ngadain teman panjat klub ini, kita mau cari regenerasi dari yang untuk kancah internasionalnya itu. Betul. Oh gitu. Jadi ya udah, emang awalnya tuh atlet berarti ya. Berawal dari atlet kalau saya. Dulu pas atlet itu berarti dari masih sekolah? Kalau atlet malah dulu tuh sempet keluar sekolah malah. Enggak dari sekolah. Oh iya. Dari udah lulus sekolah baru nekunin panjat tebing ya. Akhirnya ya untuk prestasi-prestasi ya
PON 2008 Kaltim, ikut terus kejuaraan-kejuaraan. Nah, makanya untuk di Kota Tangerang ini sebenarnya untuk Federasi Panjat Tebing sendiri sebenarnya anak bawang sih. Oh gitu. Di Kota Tangerang anak bawang, tapi ya untuk membuktikan prestasi ya kita paling atas. Iya, benar. Nah, dulu pas kan kepikiran menjadi atlet tuh kayaknya berarti dari dulu gitu kan, apa sebenarnya nyemplung aja gitu, tiba-tiba latihan terus ikutan turnamen ya, gitu. Tetap yang dibilang tadi Ivan, berawal dari naik gunung. Berawal dari naik gunung, ternyata panjat tebing ada nih. Ya udah berkecimpung di dunia panjat tebing. Dan untuk panjat tebing itu kan setiap eventnya pasti banyak, dari kampus, dari pemerintah ngadain event. Ya udah dari situlah berawal. Ya awalnya sih emang kenalnya naik gunung. Tapi kan naik gunung sama panjat tebing tuh satu hal yang beda kan? Iya kan? Kayak kalau tebing ada juga tuh, kalau nggak salah ya, waktu itu aku pernah lihat di Karawang tuh ada yang bener-bener manjat tebing, yang tebing banget gitu kan. Itu kan sebenarnya dua hal yang berbeda. Ya, tapi kalau misalnya panjat tebingnya in literal tebing bukan gunung, pernah nggak di alam bebas untuk gitu? Tebingnya sendiri pernah, karena di Bogor itu ada tebing Kelapa Nunggal, terus tebing Ciampea. Kalau di Bandung itu ada Citatah sama Cililin gitu. Ya untuk ke tebingnya yang asli pun kita pernah, karena untuk refreshing aja. Nah itu berarti persiapannya kayak sama nggak sama yang tebing yang ada di alun-alun gitu? Kalau untuk gitu, persiapan sih sebenarnya lebih ke adrenalin ke tebing aslinya. Gitu. Karena untuk di tebing aslinya itu kan kita nggak tentu nih, kadang ada binatang lagi sarang apa segala macam. Gitu? Iya. Kalau dibuatannya mah kita udah dibuatin jalurnya, kita tinggal manjat aja gitu. Terus untuk pengaman juga kadang kita untuk di tebing aslinya ya kita cari sendiri pengamannya, kaitannya gitu. Jadi adrenalinnya lebih dapet di tebing alam sebenarnya. Itu enggak apa ya? Kan pasti orang mikirnya kok bisa sih berani banget gitu. Ya nggak sih? Pernah nggak sih kayak apa ya? Terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu kalau misalnya pas lagi panjat tebing. Kalau untuk ya tebing alamnya sendiri ya mungkin kita cari pegangan secara nggak langsung ya, cari yang bebatuannya yang udah rada tua atau rada kering gitu. Tapi kalau untuk basah, tebing batuannya untuk basah mungkin kita nggak berani pegang karena takut jebol apa segala macem kan. Itu ada trik-triknya sendiri. Oh gitu. Tapi kan kalau misalnya yang udah disediain jalurnya yang ada di alun-alun itu, berarti itu kalau misalnya pemula gitu ya, kayak aku nih misalnya mau nyoba pertama kali, itu apa sih yang harus dipersiapin gitu untuk panjat tebing? Bisa jelasin? Kalau untuk pemula yang baru mau atau pengen nih nyobain panjat tebing ya, yang harus disiapin yang pertama niatnya lah, jelas. Iya benar. Nggak niat ya agak susah juga ya. Yang jelas niat gitu kan. Terus yang pasti mentalnya juga harus lebih kuat daripada fisiknya. Karena biasanya untuk yang pemula itu lebih cenderung takut ketinggian dulu awalnya. Gitu. Jadi dia nggak peduli pegang apa, injek apa. Itu kan ketika berada di ketinggian yang paling menonjol adalah takut biasanya. Iya pasti. Ya biasanya kita adaptasi dulu. Pemanjatan pertama paling cuma 4 meter, nanti turun, coba lagi nambah semeter. Ya, adaptasi dulu lah, biasa adaptasi dengan ketinggian. Baru setelah pertemuan kedua ketiga biasanya udah mulai biasa tuh untuk yang pemula gitu. Ya membiasakan ketinggian lah gitu, untuk yang pertama nyoba gitu. Gitu. Itu berarti membiasakan ketinggian gitu ya. Nah, kalau untuk membiasakan ketinggian itu berarti kita bisa dilatihnya ya dengan langsung nyoba gitu ya, nggak ada yang kayak kita harus siapin mental dulu nih dari awal, sebelumnya itu nggak ada kayak gitu ya? Nggak ada. Karena kita bisa karena terbiasa sebenarnya kalau di panjat tebing itu terbiasa dengan ketinggiannya, baru terbiasa dengan pegangan dan lain-lain. Gitu. Tapi sebagai Kak Ivan sebagai foundernya berarti nih teman panjat ini itu sebenarnya kalau menurut kakak sendiri selama beberapa bulan ini apa sih nilai nilai berharga selama kakak membuat komunitas ini gitu?
Yang pertama itu jelas olahraga ini lebih dikenal oleh masyarakat khususnya Kota Tangerang. Jadi kita lebih bisa, oh ini loh panjat tebing, dan Kota Tangerang sendiri punya atlet yang go internasional. Itu Raja Salsabila yang udah punya prestasi internasional. Kita sekarang tinggal mensosialisasikan olahraga ini bisa diakses oleh semua orang gitu. Dan kita mengajak semua, khususnya si warga Kota Tangerang, untuk bisa hidup lebih sehat lagi dengan berolahraga, dengan tetap gembira, dengan tetap bergerak lah pada intinya. Dan itu salah satu pencapaian yang saat ini yang luar biasa buat kita semua di Teman Panjat. Kita bisa mensosialisasikan olahraga ini, bisa memberikan akses kepada semua orang khususnya warga Kota Tangerang itu. Oke, jadi ya itu tadi ya, kalau misalnya panjat tebing ini olahraga yang cukup dikenal sama masyarakat Kota Tangerang gitu ya. Betul. Dan juga kan sebenarnya banyak juga fasilitas yang udah disediain kan, kayak tadi yang ada di Green Lake, terus juga di alun-alun Ahmad Yani itu udah terpampang nyata banget tuh gitu kan. Nah, kalau misalnya itu kan tadi yang panjat tebing udah jalurnya disediain gitu ya. Kalau misalnya di alam terbuka, ada nggak sih tips-tipsnya untuk kalau kita mau memulai panjat tebing di alam terbuka gitu? Untuk kita yang mau mulai olahraga panjat tebing di medan atau di media asli ya, di batuan asli, pertama yang harus kita siapin ini, kita harus prepare di dinding buatan dulu. Karena basicnya kita harus tahu tentang gerakannya, itu namanya 3 point contact, itu ada tekniknya. Terus kita udah tahu basicnya, baru mulai ke outdoor atau ke media aslinya. Nah, di media aslinya itu biasanya kita hanya mengenal beberapa indikasi. Pertama adalah si tebing itu sudah bisa dipanjat atau belum, sudah dibuatkan jalurnya atau belum. Baru kita bisa menentukan teknik apa yang akan kita gunakan untuk melakukan pemanjatan. Entah itu tekniknya artificial climbing yang menggunakan alat-alat khusus, entah itu tekniknya sport lead climbing, gitu kan. Yang jelas kita harus mengenal dulu media yang kita panjat ini akan kita gunakan teknik apa, gitu. Tapi untuk pertama kali yang beginner, yang pemula ingin mencoba di outdoor, kami sarankan untuk mencoba di dinding buatan dulu, di dinding dulu supaya terbiasa dengan teknik-teknik dasarnya. Iya, gitu. Betul banget. Iya ya, yang penting satu sih itu tadi, rasa ngelawan ketakutan itu. Ya, rasa takut kan? Itu iya, kita harus latih. Bener. Soalnya ada kan yang dijadiin tempat wisata kan, ada kalau nggak salah di Karawang ya, di Purwakarta. Purwakarta. Iya. Karawang lagi. Purwakarta. Nah, itu tuh kayak aku ngerasa kayaknya semua orang harus nyobain itu at least sekali seumur hidup gitu kan. Dan juga kan itu udah ada tour guide-nya udah gitu ada kan. Nah, kalau misalnya dari kakak-kakak sendiri nih, itu bisa gak sih untuk menjadi tour guide? Kayak misal ada teman-teman mau panjat tebing yang kayak gitu, terus dari kakak-kakaknya jadi tour guide-nya gitu, bisa gak? Bisa, sangat bisa. Karena di Teman Panjat sendiri sebenarnya kita ada tim yang memang khusus untuk jadi tour guide bukan tour guide namanya ya. Jadi guide untuk guide di tebingnya. Kita ada namanya eventnya itu rock trip. Okay. Nah, jadi rock trip itu kita trip ke tebing asli. Ya, tebing asli. Nah, itu memang kita siapkan alatnya, kita siapkan SOP-nya dan lain. Jadi si pemanjat itu tinggal siapin badan, siapin fisik, kita guide dari peralatannya, dari kesiapannya, dari prepare dan lain-lain, itu kita guide semua. Itu kita ada memang di Teman Panjat. Oh, kegiatannya juga ada ya, yang ada. Tur ke tebing asli. Nah, itu biasanya per berapa bulan sekali atau seminggu sekali apa gimana tuh? Kalau yang kayak gitu? Kalau yang kayak gitu sih nggak tentu sih. Tergantung dari kesiapan member-member kita, tergantung dari permintaan juga biasanya macam-macam. Tapi jadi tergantung. Kalau yang latihan regulerannya itu seminggu sekali? Seminggu dua kali. Kamis sama Minggu. Di hari Kamis sama Minggu jam 2 siang. Jam 2 siang. Iya. Sampai jam 6. Enggak gosong tuh ya. Untuk saat ini kita setting papan panjat buatannya adem kok. Oh, adem. Masih kena adem lah. Jadi jangan khawatir ya kalau ikutan gitu ya.
Jadi nggak usah takut gosong karena udah adem pokoknya. Ya udah gitu adem ya. pokoknya. Nah ada ini nggak apa pesan-pesan buat teman Tangerang yang baru mau nyoba untuk sport climbing ini gitu? Mungkin kayak apa kayak jangan takut atau kayak gimana gitu pesan-pesannya untuk teman Tangerang yang baru mau nyoba gitu. Kalau pesennya sih ya kalau mau nyoba ya boleh gabung ke teman panjat. Terus misalkan untuk nanti orientasinya ke prestasi, kita bisa ngelatihnya itu untuk prestasi. Jaga itu kalau untuk sekedar hanya untuk fun ya kita belajarnya untuk fun. Jadi tetap ada step by stepnya lah. Kalau untuk anak-anak misalkan saya mau prestasi dong, ntar latihannya seperti apa ya kita arahin ke prestasi gitu. Nah cara gabungnya gimana kalau misalnya mau coba gitu? Cara gabungnya ke teman panjat gampang banget. Pertama kalau misalkan biasanya malu-malu ya mau datang langsung ke lokasi, bisa cek Instagram kita di temanpanjat.id. Di situ ada keterangannya, ada info-info terkait dengan kegiatan kita, kegiatan latihan dan lain-lain. Ada kontak yang bisa dihubungin kalau malu-malu buat nanya langsung gitu kan. Atau kalau yang pede silakan datang langsung. Untuk saat ini kita latihan di alun-alun, datang langsung ketemu kita, boleh tanya-tanya, boleh trial dulu gitu kan, boleh lihat-lihat ketinggiannya, baru kumpulkan niat dan silakan mendaftar di klub teman panjat. Iya pokoknya kalau misalnya mau jadi atlet nanti dilatih sampai jadi atlet Ya, gitu ya. bisa, Kalau mau bisa. fun doang ya udah panjat bareng Sesuai ya. Manjat, kebutuhan. manjat. Sesuai kebutuhan asal jangan manjat sosial ya. Itu dia. Oke deh kalau kayak gitu terima kasih banyak kakak-kakak Kak Ivan sama-sama. dan Kak Iwan dari teman panjat. Semoga sukses terus dan juga semoga terakhir nextnya mau ada acara atau mau ada kegiatan apa lagi nih? Sampai lupa ditanyain tuh. Kalau nextnya rencana kita akhir tahun ini mau ngadain event kejuaraan nasional. Ke jurnas. Iya, tapi di venue yang di Green Lake. Oke. Itu. Terus untuk teman-teman panjat yang misalkan mau gabung ya, yang tadi Ivan sampaikan. Pokoknya untuk dekat ini kita rencana ada November dan Desember itu ada kejuaraan nasional. Gitu. Oke, semoga sukses terus juga acaranya dan kegiatannya ya. Terima kasih banyak. Dan teman Tangerang jangan lupa pantengin terus Star Community berikutnya. Bye.